Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Jatuh Nugroho yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Intelijen Bisnis, serta rekan-rekan akademika Universitas Cyber Asia yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Noval Aji dengan nomor NIM 2502001021319 dari program studi manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kajian komprehensif mengenai penerapan bisnis intelijen dalam optimalisasi keputusan strategis dengan mengambil studi kasus pada sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi cup minuman. Mari kita awali dari latar belakang operasional. Saat ini, industri manufaktur plastik, khususnya kemasan cup minuman, sedang mengalami momentum lonjakan permintaan yang luar biasa. Hal ini dipicu oleh perubahan perilaku belanja masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Namun, disrupsi digital ini membuat tantangan berupa ledakan data atau big data. Setiap harinya, transaksi digital menghasilkan volume data yang masif, kompleks, dan sayangnya seringkali terfragmentasi di berbagai platform yang berbeda. Data dari lini produksi di pabrik, kampanye pemasaran, dan logistik pengiriman seringkali tidak saling terintegrasi. Oleh karena itu, urgensi penerapan bisnis intelligence menjadi sangat absolut. Tujuan utamanya adalah mengekstraksi tumpukan data mentah menjadi wawasan strategis atau actionable insight, sehingga manajemen dapat beralih dari sekedar pengambilan keputusan berbasis insting menuju ekosistem data-driven decision making. Untuk mencapai ekosistem tersebut, kita memerlukan arsitektur sistem yang solid. Visualisasi pada salin dia ini menunjukkan alur kerja bisnis intelligence yang diawali dari agregasi sumber data, data mentah ditarik dari sumber enterprise resource planning untuk produksi, sistem customer relationship management atau CRM, serta pangkalan data transaksi digital. Nah, selanjutnya data ini memasuki fase ETL, Extract, Transform, and Load. Pada tahap krusial ini, data dibersihkan dari anomali, distandarisasi formatnya, dan disatukan. Setelah bersih, data dimuat ke dalam sebuah data warehouse, yaitu repositori sentral perusahaan. Dari sinilah data siap untuk diproses melalui pemodelan analitik sebelum akhirnya disajikan dalam bentuk visualisasi dashboard interaktif yang memfasilitasi pihak eksekutif dalam merumuskan keputusan strategis. Beralih pada visualisasi, dashboard pertama ini menganalisis kinerja produk. Berdasarkan data yang dihimpun, terlihat pergeseran preferensi konsumen yang sangat signifikan. Produk cup eco-friendly mencatatkan performa gemilang dengan tingkat pencapaian target hingga 85%. Sebaliknya, kemasan plastik standar mengalami tren penurunan, serta serangan pasar yang cukup tajam hingga menyentuh angka 40%. Analisis manajerial dari data empiris ini sangat fundamental bagi divisi produksi. Informasi ini memandu manajemen untuk segera melakukan penyesuaian kapasitas mesin pabrik, mengalihkan fokus pengadaan bahan baku ke material yang lebih ramah lingkungan, serta mengambil langkah mitigasi untuk mencegah overstock atau penumpukan inventaris pada produk kemasan standar. Selanjutnya adalah pantauan terhadap metrik finansial melalui dashboard, tren pendapatan, dan penjualan. Grafik garis ini memberikan visibilitas yang jernih mengenai fluktuasi operasional bulanan. Terdapat pola musiman yang teridentifikasi, yaitu adanya lonjakan pesanan konsisten pada pertengahan tahun dan periode dan pada periode kuartal keempat menjelang akhir tahun. Dengan memanfaatkan predictive analytics dari pola historis ini, perusahaan tidak lagi meraba-raba dalam menyusun strategi finansial. Manajemen dapat mengoptimalkan alokasi anggaran operasional secara lebih efisien,
merencanakan kapasitas lembur bekerja jauh-jauh hari, dan merumuskan target forecasting penjualan yang jauh lebih presisi untuk kuartal berikutnya. Dari perspektif pemasaran, segmentasi pelanggan adalah kunci efisiensi promosi melalui metode clustering dan analisis RFM atau kepanjangan dari resensi frekuensi monetary. Sistem bisnis intelijen memvisualisasikan bahwa 55% pangsa pasar didominasi oleh klien B2B skala besar seperti jaringan Bore Coffee, Tomorrow Coffee, maupun Kopi Tumenggung Ho. Fakta dominasi B2B ini menjadi landasan pacu bagi tim pemasaran. Alih-alih membakar anggaran untuk iklan retail secara masif, strategi pemasaran dapat difokuskan pada perancangan program loyalitas pelanggan, corporate, dan pemberian insentif untuk pesanan borongan. Pendekatan yang terpersonalisasi ini terbukti jauh lebih efektif dalam menjaga retensi klien strategi perusahaan. Bagian terakhir dari operasional yang tidak kalah penting adalah distribusi rantai pasok. Dashboard ini memantau secara aktual efektivitas layanan logistik. Terdapat tiga metrik utama yang dievaluasi. Yang pertama, lead time analysis. Kedua, cost efisiensi. Dan vendor scoring. Fitur vendor scoring secara otomatis memberikan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pengiriman tanpa cacat dari berbagai mitra ekspedisi. Berdasarkan wawasan ini, keputusan strategis yang dapat dieksekusi oleh manajemen meliputi optimalisasi rute distribusi, serta melakukan negosiasi ulang kontrak kerjasama atau bahkan pemutusan kontrak dengan vendor ekspedisi yang performanya berada di bawah standar. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi bisnis intelligence pada perusahaan manufaktur cup minuman bukan sekedar digitalisasi, laporan, atau pembuatan grafik visual semata. Lebih dari itu, bisnis intelligence adalah katalisator utama yang menghancurkan batasan silo data antara lini pemasaran, lini produksi, dan jalur distribusi logistik. Dengan agregasi data yang komprehensif, setiap langkah manajerial kini sepenuhnya berpijak pada fakta empiris. Hal ini memastikan perusahaan tidak hanya beroperasi secara efisien, namun juga memiliki kelincahan untuk mempertahankan daya saing yang kompetitif di tengah kerasnya arus ekonomi digital. Demikian pemaparan hasil kajian saya mengenai sistem bisnis intelligence. Atas waktu dan perhatian Bapak Catur serta rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.